Sudah siap. Apa enggak? Sakit? Ya sama Andi Ahmad Fidel langsung. Alif. Andini. Adisya. Arum. Asyifa. Atariaga. Kita. Sakit. Fikri. Mana ini Naya? Yanu. Muhammad Azam. Muhammad Azrul. Muhammad Fajar. Muhammad Rizky. Nabila. Azahra. Alright. Ya. Oke, untuk menghilangkan rasa lapar. Lapar enggak? Saya sudah menjelaskan lebih lanjut, tapi sebelumnya oke, fokus dulu ke depan, kita lihat ada video. Video belajar ini bagus. Oke, itu video pertama. Ya, pentingnya bekerja sama. Bekerja sama. Tim. Tim. Apakah? Coba apa itu teamwork itu? Apa makna? bisa lebih cepat, bisa hasilnya lebih maksimal. Lebih maksimal hasilnya. Coba kita lihat yang berikutnya, video berikutnya. Tetap tentang kerjasama tim. Kalau dia sendiri mungkin dia menjadi sangka menurut dia. Oke. Kita harus teamwork, kita kerjasama. Jelas? Kebaca nggak? Sebuah kalimat ada dua buah kalimat, warna hijau dengan warna merah. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Dari kalimat yang warna hijau, what you do after the day is good. Apa yang kamu tangkap? Apa yang kamu lakukan setelah transport? Sebelumnya kita mengatakan ada past tense, ada present tense, ada future tense. Masuk ke dalam kemudian. Gaya activity. Aktivitas seharian. I always go to sleep. Bisa nggak? Terus I usually play With my siblings. mana? I play with my siblings. Play with my siblings. Play with. Ada punya pendapat berbeda. Kira-kira apa? Nih, di sini. Iya, oke. Kira-kira kalimatnya seperti apa yang tepat? Kalau ada saya bertanya sama kamu. What you do after bed?
kita belum makan. Enggak apa-apa. Perhatikan ya. Jangan takut salah. Oke, tugas saya di sini membimbing kamu untuk membenarkan ketika kamu salah. Kita belajar bareng-bareng di sini. Belajar, apalagi belajar bahasa, kalau takut salah gak bakalan bisa. Pede aja dulu. Jelas? Number one, percaya diri dulu. Jelas? Jelas. Oke, yang mencoba. After I back to school, I'm going to eat food in my itu kira-kira setiap rutinitas kegiatan itu, nih si Okto bilang ketika dia pulang sekolah, dia selalu apa? Makan dengan keluarga. Nah itu kira-kira Okto frekuensinya, atau frekuensi gak? Kira-kira tingkat keseringannya itu berapa persen? Apakah harus setiap hari kamu pulang sekolah harus makan bersama keluarga? Apakah kadang-kadang atau apakah biasanya? Banyak tuh pilihannya, ada always, usually, sometimes. Kira-kira apa? Sometimes. Coba bukin kalimatnya kalau ketika menggunakan sometimes. Pakai bahasa Inggrisnya. After school, I sometimes eat with my. Tapi ada yang kurang sempurna tuh. Eat. Kira-kira kalau makan siang itu apa ya? Lunch. What do you mean about lunch? Makan siang. Menggunakan kalimatnya I usually ya, apa santai tadi. I sometimes lunch after back to school with my. Itu bahasa yang sempurna. Paham? Belum paham. Tenang aja, jangan paham dulu. Kadang-kadang di mulutnya paham pak. Nah pas ketika ujian, Pak saya lupa. Itu keseringan kamu, ya kan? Lupa. Kenapa lupa? Hah? Belum paham. Jadi kamu malu. Ketika emang belum paham, katakan belum paham. Biar kita atau bisa ulang kembali. Jelas? Oke, lihat kalimat berikutnya. Ya, jadi saya tanya. Pokoknya setiap guru masih tanya. Who is usually pick up you on school? Who is usually pick up you from school? Apa sih maknanya? Artinya? Siapa yang biasanya jemput kamu? Gantian. Messi, Lionel Messi. Siapa yang biasanya menjemput kamu dari sekolah? Apa siapa? Siapa Siapa? yang menjemput kamu? Siapa yang biasanya menjemput kamu? Dari sekolah. Biasanya apa selalu sih? Biasanya. Oke, terus. Siapa yang biasanya menjemput kamu dari sekolah? Siapa yang biasanya? Siapa yang selalu? Usually. Mau pakai usually, mau pakai always, atau mau pakai sometimes? Kalau tadi si Okto bilang dia pakai sometimes. Ada always, ada usually, ada sometimes. Ada. Nah, bahkan itu yang saya angkat. Kita coba untuk belajar. Bukan kamu yang belajar, kita. Berarti saya yang belajar. Kita sama-sama belajar tentang, nah itu yang disebut tadi dalam kalimat pertamanya ada judulnya, yaitu apa sih? Nih, accord of frequency. Bingung menentukannya. Berarti masalahnya di situ.
Kapan harus menggunakan always? Kapan harus menggunakan sometimes? Kapan harus menggunakan usually? Di situ bingungnya. Ya. Oke. Paham? Kita coba belajar. Nih, ada lagi nih. Nih, ya. How often do you breakfast before go to school? Apa sih how often? Seberapa sering? Kamu sarapan pagi atau makan pagi before go to school, sebelum pergi ke sekolah. Seberapa? Kira-kira apa? Jawabannya banyak variasinya tuh. Tergantung kamu memahami atau frekuensinya. Kalau kamu menggunakan always 100%, kamu selalu makan pagi sebelum berangkat ke sekolah. Tapi kalau pas yang waktu bilang tuh tadi pas yang waktu bilang katakan sometimes. Jadi enggak 100%. Paham? Tapi kalau kamu 100% teacher hobby. My name is Adewa Bibi. I am English teacher in SMPN 202 Jakarta. I live in Bekasi. My hobby is archer. You must know, I usually play my bow at night after prayer Isya. Okay, lanjut. But sometimes play in the morning, in the weekend. I'm joined in the archer club. Name is the name club is Going Indonesia, and I always share my video in the Facebook group Going Indonesia every month. Oke, perhatikan depan semuanya. Coba saya kasih waktu 2 menit. Coba baca, coba pahami penggalan kalimatnya. Saatnya jam ke-8 dimulai. Ini depan. Kita baca. Kamu ikuti. Listen to me and follow me. Listen to me and the teacher hobby. The teacher hobby. My name is Adewa Yudi. My name is Adewa Yudi. I am an English teacher in SMPN 102 Jakarta. I am English teacher. I live in Bekasi. I live in Bekasi. My hobby is archer. My hobby is archer. You must know, I usually play my bow You must know I always play my bow at night after prayer Isya. at night after prayer Isya. But But sometimes play in the morning, play in the morning, in the weekend. in the weekend. I'm joined in the archer club. I enjoy it in the archer club. Name of club is Going Indonesia. Name of club is Going Indonesia. And I always And I always share my video share my video in the Facebook group in the Facebook group Going Indonesia Going Indonesia every month. every month. Oke. Sudah. Perhatikan semua. Ada yang tahu mini game? Apa sih mini game? Ini mini game. Mini game. Pikiran utama. Apa pikiran utamanya? Dalam teks tersebut. Hah? Hobi? Oke, kalimat mana yang menjadi mini game? My hobby is archer. Good. My hobby is. Okay, repeat again. Repeat again. Can
ini tadi? My hobby is art. Hobby is art. Tuh, ini dia. Jadi udah, ya kan? Oke, kamu perhatikan kalimat di depan, teks deskriptif di depan, ya. Balik lagi dengan permasalahan yang tadi. Sometimes, always, usually, ya. Perhatikan penekanannya. My hobby is art. You must know. I usually play my bow at night. Maksudnya apa sih? Saya biasanya main menggunakan bow dulu bow. panahan saat malam hari setelah sholat isya. Setelah beribadah isya. Yang akan menjadi permasalahan di kita yang tadi kami tuh membedakan kapan harus menggunakan verb of frekuensi yang tepat. Perhatikan kalimat di depan. Teks di depan, di situ ada I usually. Apa maknanya I usually? Saya biasanya. 100% enggak? 100% enggak? Enggak. Lebih banyak mana? Always, usually presentasinya. Frekuensinya. Always. Kalau usually tidak sampai 100%. Oke. Berarti saya tidak setiap hari. Setiap hari atau setiap malam? Setiap malam. Oke, lanjut. But sometimes play in the morning in the weekend. Kadang-kadang saya main di pagi hari, tidak di weekend. Apa itu weekend? Liburan ya. Oke. Dan masuk kalimat selanjutnya. I always share my video in the Facebook group. I share always my video in the Facebook group every month. Always, you know, always selalu. Berarti nggak pernah absen dalam 1 bulan. Berarti 100%. Setiap bulan saya mengirimkan video latihan saya. Oke? Perhatikan kalimatnya. Yang saya berikan warna biru pada setiap katanya. Di situ ada usually, ada sometimes, ada always, ada every. Oke? Itu deskriptif teksnya. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Intinya, yang tadi permasalahan yang tadi tuh, bagaimana kamu menempatkan verb of frekuensinya. Kamu lihat pada kata di depan ada kalimat I usually play my bow at night after prayer. Saya menggunakan kata usually, tidak menggunakan kata always. Kalau saya menggunakan kata always, I always play my bow at night after prayer. Berarti setiap malam habis isya saya selalu bermain panah. Tapi kayaknya nggak mungkin setiap malam. Pasti ada waktunya juga. Mungkin saya ada keperluan yang lain. Jadi tidak 100%. Makanya saya menggunakan kata usually, tidak menggunakan kata always. Paham di sini perbedaannya? Kapan harus menggunakan always? Kapan harus menggunakan usually? Lanjut ke kalimat berikutnya. Sometimes. Nih, sometimes.
I play in the morning, in the weekend. Kadang-kadang ya, waktu-waktu saya bermain di pagi hari. Lalu masuk, nah yang sering, yang sampai hampir 100% saya melakukannya adalah yang mana? Yang mana? Saya melakukannya sampai hampir rutinitas 100% saya melakukannya itu pada kalimat yang mana? Ini tangan dong yang dikeroyokkan. Kayak basis saja ngomong. Siapa yang bisa jawab? Kalimat mana yang menunjukkan bahwa dia 100%? Kalimat mana? Jawab. Kalimat yang mana? Perhatikan teman. Ayo fokus. Fokus di depan. Lapor ya? Lapor, saya juga lapor. Makanya fokus biar cepat. Ada yang minum tempat berbeda? Siapa yang bisa mengidentifikasikan bahwa apa kalimat ini yang menyatakan bahwa dia 100%? Jawab. Yuk. Bisa? Always mengatakan bahwa dia setiap bulannya apa mengirimkan apa share apa videonya, berarti setiap bulan dia melakukannya. Nah itu makanya dikatakan dia menggunakan always 100% dia melakukannya hampir setiap bulan, bukannya hampir ya, tapi selama setiap bulan dia mengirim share setiap bulan setiap bulan. Makanya dia pada kalimat ini menggunakan kata always. Dan perhatikan nah itu yang disebut dengan adverb of frequency. Mudah untuk menghafalnya mudah, tapi yang terpenting adalah pokok masalahnya kamu harus bisa menempatkan kapan harus menggunakan adverb of frequency. Always, usually, sometimes, ini bisa meratakan aja. Wah, mentang-mentang always setiap I always play my ball at night after praying Isya. Terus but I always play in the morning. I always pakai always semua. Tapi kan nggak semuanya kamu melakukannya 100%. Hah? Oke. Kata kuncinya di sini. Nah ini bener nggak? Kalau perlu catat nggak kira-kira? Kamu catat, saya kasih waktu 3 menit. Di sini. Terus ada usually 90 sih? 90 Terus ada normally ya 80%. Often atau frequently masuk ke dalam 70% tuh. Kalau ada sometimes, nah dalam dia melakukan rutinitas tersebut ada 5%, sangat sedikit, hardly ever. Ada no, sama sekali dia tidak melakukannya, never. Ada yang menanya? Apa? Saya akan menanyakan sama kamu 2 hal. Yang mana? Apa? Atau kenapa? Kalau kenapa, wah lebih sekitar 80% atau bahkan 90%. The seagull has color. Warna. Kalau tahu kan? Yang jadi PR-nya adalah feathersnya ya kan? Light brown.
Berarti warnanya light brown apa light brown? Coklat. The cigarette color burung elang mempunyai warna blue. Jadi kamu harus perhatikan. Dalam guessing itu kamu harus perhatikan kalimat kata yang sebelumnya dan kata yang sesudahnya. Itu namanya guessing. Walaupun kamu nggak mengetahui arti dengan pasnya, kamu bisa menebakkan kayak gitu. Ya, kamu bisa. Dia berburu apa? Ikan di laut. Terus kalimat selanjutnya, but sometimes in hunt chicken and small birds. Lalu bapak dia apa? Berburu apa? Ayam. Okay, good. But eagle never eats flowers. Oke, kelompok A. Nih. Mana kalimat atau ekspresi? Ada kalimat. Satu. Yang bisa jawab nanti kita doain supaya bisa pergi haji. Amin. Kita doain, kita amin bareng-bareng biar bisa pergi haji ya. Siapa? Ya. Hah? Kalimat yang mana? Saya bisa menanyakan kata, tapi kalimatnya. Di situ dari mana kamu lihat sampai? But, ya, sometimes in fun, eagles and small birds. Sometimes, kadang-kadang dia di grup sudah. Sekarang saya minta individunya. Di buku tulis kamu kerjakan. Sebelumnya ada yang paham nggak? Apa yang dimaksud tulisannya ngapain? Paham? Dikit. Apa perintahnya? Apa perintahnya? Kamu diminta apa? Untuk menempatkan kata yang di dalam kurung itu. Kata yang di dalam kurung itu yang disebut dengan absorbensinya. Tempatkan di mana yang tepat? Sudah belum? Oke, sudah? Oke, karena waktunya sebentar lagi. Sudah mau pulang? Oke, jadikan PR ya. PR, tunggu dulu, jangan ye. Ya, sekarang saya minta waktunya 1 sampai dengan 2 menit fokus di depan dulu. Fokus di depan. Berapa? Who always pick up you from school? Berarti nggak boleh ada orang lain ya. Berarti jawabannya kalau itu ya, itu selalu yang kasih kamu. Dengan pemutaran gaya belajar pemutaran slide ini itu mengurangi monoton apa mengurangi tingkat kejenuhan kamu nggak? Saya tanya makin apa? Kritik kamu atau menambah motivasi kamu nggak? Kenapa? Kenapa bisa menambah motivasi kamu? Hah? Ibu kita masing-masing. Oke, siap pulang. Thank you, assalamualaikum.